B35 Kita pernah saling mencintai Mei. Menikmati hari terakhir, siang menjelang sore hari di resort Pantai Senggigi di Kepulauan Lombok, di mana tempat sang pengantin baru yang tengah berbulan madu itu menginap. Karena esok hari Lingga dan Maya akan kembali ke Jakarta. Melepaskan handuk kimono yang dikenakan, Maya melangkah turun ke dalam kolam renang yang langsung berhadapan dengan pantai. Dengan pemandangan hamparan laut biru sepanjang mata memandang, wanita itu mulai asik menggerakkan tubuh dan tangannya ke tengah kolam. Tinggal di kawasan Pantai Pangandaran membuat Maya mahir berenang. Cukup bergerak 2 kali putaran, Maya menepi ke sisi kolam renang dengan tangan melipat. Ia rebahkan di dasar lantai pinggiran kolam renang sambil menghadap lawatan, memandang warna jingga sang matahari. Flashback ke belakang. Maya mengingat kembali perjalanan hidupnya, membuang nafas dengan hati yang jauh lebih tenang. Maya tersenyum menyongsong lembaran demi lembaran kehidupan yang baru bersama Lingga. Tak henti bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya ia mampu melewati segala getir dan kepahitan hidup sebelumnya. Dan saat ini, Tuhan menghadirkan sosok Lingga. Hanya saja sedikit mengganjal dalam hatinya. Bagaimana kalau ia kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Haris? Maya masih mengingat jelas ucapan Haris yang memintanya untuk pergi sejauh mungkin agar tidak memilih Lingga. Apa yang kamu pikirkan? Tiba-tiba Lingga sudah berdiri, memeluk tubuhnya dari belakang dengan dagu ia rebahkan di pundak Maya. Tangan kokoh itu melingkar di pinggangnya. Membuat Maya terkejut, pikirannya langsung buyar. Ia tidak menyadari kedatangan suaminya. Tidak ada, Bang, Maya tersenyum menyembunyikan kekhawatirannya. Benar, tidak ada yang kamu pikirkan. Jangan menutupi apapun dari Abang Mei. Lingga sudah mulai menggigit lembut pundak Maya. Sebelumnya, pandangan Lingga tidak lepas dari Maya. Pria itu memperhatikan Maya yang tengah berenang, meliupkan tubuhnya di dalam air kolam, dengan benda pipih yang masih menempel di sisi telinganya. Lingga tengah bicara serius melalui sambungan telepon dengan salah satu jurnalis yang menjadi bawahannya. Ada beberapa informasi yang diterimanya. Sampai pembicaraan itu selesai, Maya masih berada di dalam kolam renang dengan mengarah dan memandang ke hamparan laut lepas. Maya hanya takut, Bang, kita akan kembali ke Jakarta besok. Bagaimana kalau Mas Haris tahu Maya kembali? Maya mengungkapkan kekhawatirannya. Apa yang harus kamu takutkan, Mei? Ada Abang di sampingmu, janjimu sudah tidak berlaku saat kamu sudah menjadi istri sah Abang. Apapun yang menjadi masalahmu akan menjadi urusan Abang dan akan menjadi tanggung jawab Abang sepenuhnya. Tidak akan Abang biarkan siapapun, baik dari masa lalu Abang atau masa lalumu mengusik dan mengganggu ketenangan kita. Jangan habiskan tenaga dan pikiranmu untuk orang lain. Kamu hanya boleh memikirkan Abang dan jagoan kita. Kamu paham, ucap Lingga masih dengan posisi meraup wajah Maya. Maya mengangguk, menurut segala ucapan Lingga. Kita akan menutup hari kita di sini dengan sesuatu yang indah Mei. Abang mandikan ya. Lingga merapihkan rambut Maya. Kelopak mata Maya seakan ingin terpejam. Jangan tidur, Mei, kita akan makan malam. Abang sudah memesan makanan spesial untukmu. Tak ingin sang istri ketiduran, Lingga segera membopong tubuh Maya masuk ke dalam kamar mandi untuk saling membersihkan diri. Jangan nambah ya Bang, Maya bicara pelan dalam gendongan. Membuat Lingga terkekeh pelan. Keesokan harinya tepat pukul 9 pagi, Lingga dan Maya sudah berada di Bandara Internasional Lombok. Seminggu berada di Pulau Lombok, cukup puas bagi keduanya mengunjungi banyak tempat indah dan romantis. Menikmati keindahan alam semesta ciptaan Sang Pencipta yang sungguh luar biasa menakjubkan mata. Tak lupa, Maya membeli buah tangan khas Lombok berupa perhiasan mutiara, cemilan dan kain tenun untuk diberikan kepada teman, keluarga dan para orang tua yang disayanginya. Bandara hari ini tampak ramai oleh penumpang pesawat yang akan terbang kembali ke berbagai kota. Di mana telah berakhirnya perhelatan balap motor di Mandalika yang selesai diselenggarakan. Lingga menyeret koper dengan kanan, dan tangan kirinya terus merangkul pundak Maya.
Pria itu tak sejengkal pun membiarkan Maya jauh dari sisinya. Mereka masuk ke dalam gedung untuk segera melakukan check-in. Lingga semakin merapatkan rengkuhannya, di saat menyadari ada paparazi yang tengah membuntutinya. Lingga acuh tak memperdulikannya, jepretan kamera pun ia biarkan. Sesekali ia bahkan mengecup pelipis Maya. Setelah melakukan check-in, masih tersisa waktu sekitar 2 jam menuju boarding pass. Lingga mengajak Maya ke kedai yang menyediakan kopi dan es krim. Kedai yang berada di dalam area bandara. Selain meminta cilok, istrinya itu selalu minta dibelikan es krim. Selama di Lombok, Lingga minta disiapkan, di lemari pendinginnya berbagai macam es krim kepada chef restonya. Keduanya sudah duduk berhadapan di dalam kedai, dengan segelas kopi hitam dan 1 cup es krim kombinasi rasa vanila dan coklat. Sebelum menjabat pimpinan umum tertinggi di perusahaan kabar grup, Lingga sudah melewati banyak macam cara di lapangan sebagai jurnalis. Tetapi ia tetap berada di jalur yang benar dan memakai kode etik sebagai acuan. Ia sudah sangat paham dengan gerak-gerik para jurnalis yang diam-diam mengikutinya. Lingga sudah berpikir selangkah ke depan. Selagi tidak akan mengusik dan mengganggu Maya, akan ia biarkan. Tetapi kalau sampai mengganggu ketenangan dan membuat Maya tertekan, ia sudah akan segera mengambil tindakan. Bang, Maya ke toilet dulu ya. Abang antar, Lingga sudah akan beranjak dari duduknya. Abang tunggu di sini saja, tuh, Maya menunjuk arah toilet yang searah dan tak jauh dari kedai. Meletakkan tas dan ponsel di atas meja, Maya bergegas pergi menuju toilet wanita. Selesai membuang air kecil, dan mencuci tangan di wastafel di depan kaca besar. Secepatnya ia keluar, ia tidak ingin membuat Lingga khawatir. Mei, tiba-tiba, suara seorang pria menghentikan langkahnya. Pria itu menunggu di depan pintu toilet wanita. Maya mengingat-ingat siapa pria yang menyapanya. Masih ingat saya kan? Pria itu bertanya dengan mengingatkan Maya. Maaf, saya tidak kenal, permisi mas. Maya meminta agar pria itu tidak menghalangi jalannya. Saya Anton, kamu ingat, temannya Haris. Saya pernah berkunjung ke rumah kalian di Gang Mawar. Pria itu mengingatkan lagi Maya. Maaf mas, saya benar-benar lupa, dan saya tidak banyak mengenal teman Haris walaupun pernah berkunjung. Permisi, mas, Maya ingin segera pergi meninggalkan pria itu. Ia sudah tidak mau berurusan lagi dengan siapapun yang bersangkut paut dengan Haris. Dan ia memang benar-benar lupa dengan Anton. Haris mencarimu, Mei, pria itu bicara lagi. Haris tidak bisa kehilangan kamu, Mei. Saat itu Haris sedang tersulut emosi. Cobalah untuk mengerti. Anton menyampaikan apa yang ia ketahui tentang Haris. Dek, langkah Maya seketika terhenti. Haris sangat membutuhkanmu, Mei, dia butuh support dari kamu. Maaf, mas, saya tidak mau membahasnya. Hubungan kami sudah berakhir. Maya segera pergi meninggalkan Anton dengan perasaan tak nyaman. Tapi masih bisa rujuk kembali, Mei. Ucapan pria itu masih terdengar saat Maya terus melangkah pergi. Menarik nafas panjang lalu menghempaskannya kembali, Maya membuang rasa sedih dan berusaha menunjukkan raut wajah gembira saat beberapa langkah lagi mendekat ke arah Lingga yang sedang duduk menerima panggilan telepon. Dengan manja Maya merangkul Lingga dari belakang, melingkarkan kedua tangannya di pundak dan leher Lingga. Kenapa tiba-tiba manja seperti ini? Lingga bicara setelah menutup panggilan. Abang tidak suka. Sangat suka Mei. Abang ingin kamu seperti ini terus. Tidak untuk saat ini saja. Ada apa? Lingga bertanya dengan lembut. Bang, ayo ke ruang tunggu. Maya merengek meminta untuk segera meninggalkan kedai kopi. Es krimnya tidak dihabiskan. Lingga bertanya dengan tangan berbalik ke belakang. Mengusap rambut Maya, perubahan sikap Maya dapat dirasakan Lingga. Wanita itu membenamkan wajahnya di ceruk lehernya. Lingga dapat menebak ada sesuatu yang sedang disembunyikannya. Ayo, Lingga mengurai belitan tangan Maya dan beranjak dari kursi. Membuka dompet mengambil selembar kertas merah untuk ditinggalkan sebagai bayaran.
Mereka melangkah masuk ke dalam gedung, masuk ke dalam ruang tunggu untuk menunggu jam keberangkatan. Maya lebih banyak diam dengan merangkul lengan Lingga seakan takut kehilangan. 20 menit menunggu, akhirnya pemberitahuan keberangan sudah disuarakan melalui intercom. Menggunakan first class, Lingga menyamankan Maya supaya bisa tertidur dengan nyaman meluruskan kakinya. Sedangkan wanita itu diam tidak bicara sepatah kata pun. Lingga meraih tangan Maya, menggenggamnya saat wanita itu memejamkan matanya. Lingga akan mencari tahu sesampainya di Jakarta. Derajat, 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 derajat. Haris baru saja menerima beberapa gambar yang dikirimkan oleh Anton kepadanya. Ia bisa melihat dengan jelas keberadaan Maya bersama Lingga yang tengah berada di Pulau Lombok. Maafkan Mas, Mei, Mas terlalu emosi dan termakan omongan Mama dan Herman. Mas, menyesal Mei, Mas masih mencintaimu. Kesehatan Mas sudah mulai membaik semua karena kamu Mei. Kamu memberikan semangat dan harapan yang besar agar Mas bangkit kembali. Mas ingin bertemu dengan kamu Mei, sangat ingin bertemu. Haris terus bermonolog sendiri dengan pandangan tak lepas dari layar ponselnya. Kamu bertambah cantik, Mei. Wajah teduhmu selalu membuat Mas nyaman. Mas kangen kamu, Mei. Haris terus bicara dengan hati yang terasa remuk. Ia mengingat kembali pertengkarannya dengan Maya yang berakhir dengan talak. Ia juga mengingat dengan jelas perdebatan Herman sang adik ipar dengan Tika adik kandungnya. Sebulan setelah kepergian Maya, pasangan suami istri itu bertengkar hebat disebabkan oleh orang ketiga. Tika mengetahui kalau suaminya Herman sering jalan dengan wanita lain di luaran. Yang lebih menyesakkan, Herman juga mengakui kalau selama ini ia mengejar Maya. Bahkan sangat mencintai Maya. Dengan lantang juga, Herman mengakui kepada istrinya yang tengah hamil 7 bulan saat itu, bahwa ia yang mendekati Maya selama ini. Ia kagum akan ketegaran dan kesabaran Maya, ia menyukai kelembutan diri Maya, ia menilai semua yang ada di diri Maya. Pria itu akhirnya bicara dengan jujur apa adanya, kalau selama berumah tangga dengan Tika ia merasa tidak nyaman. Tika dianggap terlalu banyak menuntut dan membatasi kebebasannya. Seperti sebuah karma, setelah ia mentalak Maya. Berujung dengan Herman yang juga mentalak Tika yang baru saja melahirkan. Seperti sebuah hukuman. Saat ini Tika kembali ke rumah besar tanpa diantar oleh Herman. Sudah 2 bulan, Haris bekerja sebagai staf sirkulasi di perusahaan media elektronik di perusahaan tempat Anton bekerja. Atas bantuan Anton pulalah ia bisa diterima di perusahaan berita grup. Mas, ingin bertemu denganmu, Mei. Salahkah jika Mas berharap kita bisa bersama lagi? Kita pernah saling mencintai, Mei.